menyajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin, amma ba'd, fa innahu minan ni'amil 'azimah wal minanil jasimah an najtami'a bi aba'in lana وإخوان لنا طالما اشتقنا لرؤيتهم والاجتماع بهم في بيت من بيوت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka ceramahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, demikian pula bersolawat, maka beliau mengatakan, sungguh kita berbahagia dengan pertemuan ini, berkumpulnya kita di majelis ini, di masjid dari Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama kita tidak berkumpul. Ayyuhal afadil, saudara-saudaraku yang mulia, laqad kunna fima sabaq, bahwasanya kita yang telah berlalu najtami'u bikum, kita berkumpul dengan antum semuanya fil jumu'ati wal jama'ah, pada sholat Jumat dan sholat jamaah, wa fil liqa'atil ilmiyatil 'ammati wal khassah, dan pada pertemuan-pertemuan umum dan khusus. faja'a hadzal waba', Kemudian datang wabah ini, fa askanana buyutana, sehingga menjadikan kita tinggal di rumah-rumah kita. fala jum'ata wala jama'ata wala darsa wala muhadharah, Sehingga tidak ada dilaksanakan sholat Jumat, tidak pula sholat jamaah, demikian pula pelajaran dan muhadharah. thumma an'ama Allahu 'alaina bil 'audati ila al masajid lil jum'ati wal jama'ati faqat. Kemudian Allah mengembalikan kenikmatan tersebut kepada kita dengan adanya sholat Jumat dan jamaah saja. Wa makathna 'ala hadha zamanan, Dan kita terus seperti ini keadaannya pada waktu yang telah berlalu. wa fi hadhihi al-layali al-qaribah, Dan di malam-malam belakangan ini ja'ana al-khabaru as-sar datang kepada kita sebuah berita yang menggembirakan bil idzni ar-rasmi dengan adanya izin secara resmi li'audati ad-durusi agar sehingga kita bisa kembali ke pelajaran kita ma'al hirsi 'ala at-taba'udi wa nizamil wiqayah, dengan memperhatikan dari protokol-protokol kesehatan yang ada. falhamdulillahi wasyukru lillahi awwalan wa akhiran. Maka kita bersyukur kepada Allah dan memujinya pertama kali, Wa nas'alullaha an yu'ajjila bi zawali hadzal waba, dan kita meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan wabah ini, wa an yurji'a hayatana kama kanat wa ahsana mimma kanat, dan mengembalikan kehidupan kita sebagaimana yang telah berlalu dan lebih baik dari apa yang telah berlalu. wa nas'alullaha an yajziya khairal jazaa kulla man sa'a wa a'ana wa tasabbaba fi naf'i ikhwanihi ilmiyan aw tanzimiyan aw ghairi dhalik. Dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada siapa saja yang telah bahu-membahu saling membantu di dalam menegakkan atau mewujudkan adanya pelajaran-pelajaran dan yang semisalnya minal ladzina yubashiruna al-a'mala bi nafsihim, dari orang-orang yang secara langsung melakukan ta'awun itu, aw yutabi'una wa yatafaqqaduna wa yushrifun, atau dari orang-orang yang senantiasa mengikuti pelajaran kami dan membantu kami, mimman na'lam wa mimman la na'lam wa kulluhum ya'lamuhumullah, baik yang kami ketahui ataupun yang kami tidak mengetahuinya, maka sungguh Allah mengetahui mereka semuanya. hayyallahu al-wujuhal mutawaddi'ah, Semoga Allah menjadikan wajah-wajah mereka wajah yang bersinar.
حي الله الوجوه التي جاءت لتسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah menghidupkan wajah-wajah orang yang mendengarkan firman Allah dan ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أهلا وسهلا بمن صلوا فريضة وينتظرون أخرى. Maka selamat datang ahlan wa sahlan kepada antum semuanya يكتبون العلم yang menulis ilmu ويقيدون الفوائد dan yang menulis dan mencatat faedah-faedah وينتظرون الأجر من الله جل وعلا. dan menantikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا يوم القيامة. Aku meminta kepada Allah agar menjadikan majelis-majelis ini sebagai catatan amalan kita, وأن يجعلها نورا وضياء لنا في قبرنا ويوم حشرنا ونشرنا. dan agar menjadikannya sebagai penerang bagi kita di kuburan kita pada padang mahsyar dan yang setelahnya. أيها الإخوة الكرام، Wahai saudara-saudaraku yang mulia, كان الكلام في الدرس السابق عن الوسائل المفيدة bahwasanya pembahasan kita di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sarana-sarana untuk mencapai kebahagiaan, للحياة السعيدة. untuk mencapai kebahagiaan. وقد ذكرنا المقدمة وثلاث وسائل. Dan kita telah menyebutkan muqaddimah, pendahuluan, demikian pula 3 wasilah yang ada. وكانت الوسيلة الثالثة والأخيرة Yang mana wasilah yang ketiga dan merupakan yang terakhir kita baca, التي هي من أسباب دفع القلق، yang mana merupakan sebab untuk bisa menghilangkan kesedihan, الاشتغال بالعلم أو بالعمل عن هذه المكدرات والمنغصات. menyibukkan diri dengan ilmu atau amalan yang bisa menghilangkan dan melupakan kita dari hal-hal yang mengganggu dan menyebabkan kesedihan ini. وفي هذا اللقاء Dan pada pertemuan kita kali ini سيكون كلامنا بإذن الله maka pembicaraan kita biidznillah عن الوسيلة الرابعة والخامسة إن يسر الله. yaitu berkaitan dengan wasilah yang keempat dan yang kelima apabila Allah berikan kemudahan. الوسيلة الرابعة Wasilah yang keempat, يقول العلامة السعدي رحمه الله berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, ومما يدفع به الهم والقلق dan termasuk perkara yang menghilangkan kesedihan dan kegundahan, اجتماع الفكر كله، yaitu seorang fokus dan konsentrasi, اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، yaitu seseorang fokus dan memiliki perhatian pada pekerjaan atau kegiatan yang dia lakukan sekarang ini, وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل، dan dia memutus dari angan-angan tentang sesuatu yang akan datang, وعن الحزن على الوقت الماضي. dan dari kesedihan atas waktu yang telah berlalu. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kesedihan dan kegundahan. سؤال: Pertanyaan, إذا أردت دفع القلق عن نفسك فماذا تفعل؟ apabila ada di dalam hatimu suatu sebab yang menjadikanmu sedih dan gundah, apa yang engkau lakukan? 3 أمور. Ada 3 perkara. الأول: Yang pertama, اجمع فكرك وتفكيرك وشغلك على عمل اليوم الذي أنت فيه. fokuskan dirimu dan hendaknya engkau perhatian terhadap pekerjaan atau kegiatan yang sedang engkau lakukan di hari ini. اقطع الهم والقلق والتفكير الممرض عن المستقبل. Dan putuslah angan-angan yang mana akan, yaitu angan-angan dari hal-hal yang akan datang yang melalaikanmu. اقطع الفكر والعقل عن الحزن على الأمر الفائت الذي فات. Putuslah dari hal-hal yang mengingatkanmu pada kesedihan atas perkara yang telah berlalu. لماذا؟ Mengapa? سؤال ثاني: لماذا؟ Pertanyaan yang kedua, mengapa? الجواب:
Maka jawabannya, يقول السعدي berkata As-Sa'di rahimahullah, فالحزن maka kesedihan على الأمور الماضية pada perkara-perkara yang telah berlalu, التي لا يمكن ردها ولا استدراكها, yang tidak mungkin untuk mengembalikannya dan memperolehnya. هذا تعريف الحزن. Ini adalah definisi al-huzn. سؤال: Pertanyaannya, ما هو الحزن؟ apa itu al-huzn? الجواب: Maka jawabnya, هو الألم yaitu penyesalan, والمكروه yaitu merasa berat, الوارد على القلب yang datang di dalam hati seorang, الذي يكون على الأمور الماضية yang berkaitan dengan perkara-perkara yang telah berlalu, التي لا يمكن ردها ولا استدراكها, yang tidak mungkin untuk bisa diulang dan diperoleh. مصيبة حصلت قبل سنة، Musibah yang telah berlalu sekian tahun, مصيبة حصلت قبل ساعتين أو يوما أو يومين، musibah yang telah berlalu mungkin 2 tahun atau yang semisalnya. ما أثرها؟ Apa pengaruhnya? ألم كريه في القلب، Kesedihan dan sakit yang ada di dalam hati لا على أمر ماض atas perkara yang telah berlalu. لا يمكنك أن ترده لأنه قد حصل، Tidak mungkin engkau menolaknya karena itu sesuatu yang telah terjadi dan engkau rasakan. ولا يمكنك استدراكه وتصحيحه ومعالجته، Dan tidak mungkin bagimu untuk menghilangkannya dan mencari solusi atas apa yang telah berlalu. والهم يقول الشيخ والهم Adapun pengertian al-ham, الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، yaitu sesuatu yang muncul karena ada kekhawatiran terhadap perkara yang akan datang. سؤال: Pertanyaannya, ما تعريف الهم؟ apa pengertian al-ham? جمعه هموم، Bentuk jamaknya adalah humum, هو الألم adalah rasa sakit المكروه yang dibenci, الوارد على القلب yang ada di dalam hati, الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، yang terjadi disebabkan adanya kekhawatiran atas perkara yang akan datang. كيف سنصنع بعد سنة؟ Apa yang akan kita lakukan setahun ke depan? كيف سأصنع بابني وبنتي؟ Apa yang akan dilakukan nanti anakku dan هل سيتقدم لها زوج أو لا؟ apakah mereka nanti akan menikah ataukah tidak? كيف سنصنع في هذا البيت؟ هل سنبنيه أو لا نبنيه؟ Bagaimana aku akan ini berkaitan dengan keluargaku? ماذا سيعمل ولدي إذا كبر؟ Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan menjadi pekerjaan anakku kalau dia telah dewasa? عندما يشغل العبد فكره بهذه الأمور توجد له هما وقلقا. Maka tatkala seorang hamba memikirkan hal-hal seperti ini, terkadang akan menjadikan di dalam hatinya ada rasa keresahan. ما المطلوب من العبد؟ ما المطلوب من العبد؟ Maka apa yang diminta dari seorang hamba? قال السعدي: Berkata As-Sa'di, فيكون العبد ابن يومه، maka hendaknya seseorang menjadi anak di hari itu, yaitu dia berada di hari itu. يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. Dia mengumpulkan kesungguhan dan semangatnya untuk memperbaiki hari yang berada padanya dan waktu yang dia sekarang berada padanya. هذا هو الحل وهذا هو العلاج. Maka ini adalah solusi dan obat dari itu semuanya. وهذا هو السبب النافع. Dan ini adalah sebab yang bermanfaat. كن ابن يومك. Jadilah engkau ibna yaumika, yaitu engkau fokus di hari itu. استيقظت لصلاة الفجر. Engkau bangun untuk menegakkan salatul fajr. صليت في جماعة. Engkau menegakkan salat jamaah. ذكرت الله أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء. Engkau berzikir dengan zikir setelah salat dan berzikir pagi dan petang. قرأت ما تيسر من القرآن. Kemudian engkau membaca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. يومك إلى المساء اشتغل فيه بما ينفع.
Yaumuka, yaitu hari yang engkau menyibukkan dirimu dengan apa yang bermanfaat di hari itu. ما مضى Apa yang telah berlalu انتهى sudah selesai. sudah selesai, intaha. ما سيأتي Apa yang akan datang, لا تشغل فكرك فيه. jangan engkau sibukkan dirimu dengan memikirkannya. ما مضى فات. Apa yang telah berlalu biarlah berlalu. والمؤمل غيب Dan apa yang menjadi angan-angan ini sesuatu yang gaib, yang tidak ada sekarang ini. ولك الساعة التي أنت فيها. Dan engkau ada di waktu yang sekarang engkau berada pada. هذا بيت شعري. Ini adalah sebuah bait syair. ما مضى مات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. Apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Apa yang sifatnya angan-angan itu tidak ada, belum ada sekarang. Dan engkau hendaknya fokus pada hari yang engkau berada padanya. إذا اجتهد العبد في إصلاح يومه ووقته الحاضر Apabila seorang hamba bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk memperbaiki keadaannya di hari itu, فقد فعل السبب النافع. maka dia telah melakukan sebab yang bermanfaat. سؤال: Pertanyaannya, ما فائدة هذا السبب؟ apa faedah dari sebab ini? الجواب: Maka jawabannya, ذكر السعدي فائدتين As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dua faedah لا يريد بها الحصر. yang mana tidak menunjukkan adanya pembatasan. السبب هذا له فوائد كثيرة، Sebab ini memiliki banyak faedah. لكن ذكر فائدتين. Akan tetapi beliau menyebutkan dua faedah. الفائدة الأولى Faedah yang pertama, قال: beliau berkata, فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال. maka seseorang yang mengumpulkan hatinya atas hal itu akan melahirkan padanya kesempurnaan dalam amalan. الفائدة الثانية: Faedah yang kedua, ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. dan seseorang akan terhibur dari apa yang dia alami berupa kegundahan dan kesedihan. عندما يشتغل العبد بإصلاح يومه Ketika seorang hamba menyibukkan dirinya untuk memperbaiki keadaan dia di hari ini, يحقق الفائدة الأولى maka dia telah mewujudkan faedah yang pertama, وهي إكمال الأعمال وإنهاء الأعمال الواجبة عليه. yaitu seseorang menyempurnakan amalan atau pekerjaannya dan menyelesaikannya. كيف ذلك؟ Bagaimana hal itu? رجل عنده أعمال في الصباح وأعمال في الظهر وأعمال بعد العصر. Seorang memiliki pekerjaan di pagi hari, di waktu zuhur atau di waktu asar. عندنا شخصان. Kita sebagai contoh ada dua orang. شخص بدأ بإنجاز أعماله وإنهائها وإكمالها. Maka yang satu orang dia mulai untuk menyelesaikan amalannya dan menyempurnakannya, فأنهى أعماله وأكملها. sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. وكان قلبه وفكره مشغول عن الهموم والغموم والأحزان. Maka pikirannya telah tersibukkan sehingga dia lalai dan lupa dari kesedihan dan kegundahan yang ada di dalam hatinya. وشخص آخر Dan orang yang kedua, يفكر: dia hanya berpikir, merenung, كيف سأصنع بعد الظهر؟ apa yang akan aku lakukan setelah zuhur, وعندي عمل بعد العصر. dan aku punya pekerjaan setelah asar. وقد يكون في الضحى، الوقت في الضحى. Dan mungkin dia memikirkannya itu di waktu duha, لم ينتهي بعد من عمله الذي في الصباح. yang mana dia belum selesai dari pekerjaannya di pagi hari. وإذا جاءه شخص يكلمه: Dan apabila ada seseorang yang berbicara dengannya, أنا مشغول جدا، dia mengatakan, saya lagi sibuk, عندي أعمال كثيرة، saya punya banyak pekerjaan ini, لم أنجز شيئا، aku belum selesai tidak satupun. ويمكن بعد أيام يحصل كذا ويحصل كذا. Dan mungkin setelah beberapa hari nanti akan terjadi yang ini dan itu. وأخاف أن يحصل لي ويقع لي كما وقع لي في السابق. Dan aku khawatir akan menimpaku sesuatu seperti yang menimpaku sebelumnya. إنا لله وإنا إليه راجعون. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. مشغول بالسابق ومشغول باللاحق. Dia tersibukkan dengan apa yang telah berlalu dan tersibukkan dengan apa yang akan datang. والعمل الذي في يومه Dan pekerjaan yang dia berada padanya, لم ينجز منه شيئا. dia tidak menyelesaikannya sedikit pun. إذن Maka فائدة faedah الانشغال بعمل اليوم
seorang menyibukkan diri dengan pekerjaan yang sedang dia hadapi, أنك تستطيع أن تنهي أعمالك الواجبة عليك في هذا اليوم، maka engkau mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada hari ini أو أكثرها. atau lebih banyak lagi. وإذا انشغلت بها Dan apabila engkau menyibukkan dirimu dengannya, حصلت لك فائدة أخرى. engkau akan mendapatkan faedah yang lainnya. عقلك وقلبك وفكرك مشغول بالعمل، Maka hatimu, pikiranmu, dan badanmu itu tersibukkan dengan pekerjaan, ليس هناك وقت وفراغ للهموم والأحزان. sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersedih atau untuk gundah. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. Maka hendaknya kita memperhatikan perkara ini. فهو علاج نافع في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. Maka ini adalah obat dan solusi dari perkara-perkara dunia dan perkara akhirat. ولهذا أمثلة كثيرة. Dan dalam hal ini ada contoh yang sangat banyak. المثال الأول، Contoh yang pertama, بعض الطلاب sebagian para santri عليه واجبات، mereka memiliki PR. أن يحفظ سورة كذا، Misalnya dia diwajibkan menghafal surat ini, وأن يجيب على أسئلة المادة الأخرى، dan dia diharuskan untuk menjawab pada pelajaran yang lainnya, وأن يكتب الدرس الذي أرسله الأستاذ في المقطع في التليجرام أو الواتساب. dan dia diharuskan punya tugas yaitu mencatat pelajaran yang dikirimkan oleh ustadz, baik itu di Telegram atau di WhatsApp. بعض الطلاب Maka sebagian para santri تمر عليه ساعات lewat padanya berjam-jam وهو لم ينتهي من عمل واحد، tidak terselesaikan walaupun satu tugas. فإذا دخل المسجد Kemudian apabila masuk masjid تلقاه زميله هناك، dan dia berbaur dengan teman-temannya, هل كتبت الواجب؟ kemudian ditanya, kamu sudah mengerjakan PR? لا والله. Belum, demi Allah. هل أنت حفظت؟ Apakah engkau telah menghafalnya? belum. Lama. Andalusi Arab. Nah, Kantin. badil. طيب ثم يجلسان Kemudian ada dua orang santri ini duduk فوق الفرش di atas karpet itu, يتكلمان. duanya ngobrol. والله هذا الاختبار صعب. Yang satu mengatakan, demi Allah ujiannya sulit, وهذه الأسئلة طويلة. pertanyaannya panjang-panjang, وهذا الأستاذ شديد. ustadznya galak. ما شاء الله. ويتكلمان من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. Dua santri ini ngobrol sejak setelah sholat duhur sampai asar. ثم يرجع إلى البيت. Kemudian kembali ke rumah. ويطلب من أمه الهاتف. Kemudian dia minta HP kepada uminya. بعد صلاة العصر. Setelah sholat asar. من الظهر. Dari duhur إلى العصر. sampai asar. هناك. Di sana di atas karpet. Duduk. بعد العصر. Setelah asar. أمي أريد الهاتف لكي أكتب الواجب. Dia minta kepada ibunya, dia bilang, ibuku, Umi, saya minta HP-nya mau nulis tugas. Silahkan. Tafadhal. Ambil. Khud. ثم يكتب إلى صديقه والله أنا قرأت الأسئلة صعبة جدا. Kemudian dia mengirim pesan atau WhatsApp kepada temannya, sungguh demi Allah saya belum mengerjakan tugas, soalnya sulit ini. هذا الأستاذ لا يرحم. Ustadz ini nggak punya kasih sayang. ويبدأ الغيبة بعد العصر إلى المغرب. Kemudian setelah itu dia menghibai ustadznya dengan temannya sejak habis asar hingga maghrib. هذا من باب المثال. جنته. Ini sebagai misal. مثال جنته. Contoh. انتبه. Misal contoh. نستطيع في هذه الساعات التي نتكلم فيها أن ننجز عملا. Maka kita mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini pada waktu-waktu yang telah ada ini. بعض النساء Sebagian para wanita في أعمال البيت memiliki pekerjaan rumah. تستيقظ في الصباح. Maka تستيقظ في الصباح. dia bangun pagi hari وعندها أعمال كثيرة. dan dia sudah menunggunya pekerjaan yang banyak. وبعضها واجب ومهم. Sebagiannya adalah pekerjaan yang sangat penting. وبعضها متوسط. Sebagiannya sedengan. تبدأ في الهم والغم والشكوى. Maka dia memulainya dengan mengeluh, sedih, berkeluh kesah. عندي أعمال كثيرة. Saya punya pekerjaan yang banyak. عندي عمل شاق وصعب. Saya punya pekerjaan yang berat. يأتي الضحى أو قبيل الظهر وهي لم تنجز كثيرا من العمل.
hingga datang waktu duha dalam keadaan dia belum menyelesaikan sebagian besar dari pekerjaannya. لو سكتت Andaikan dia diam واستعانت بالله dan meminta pertolongan kepada Allah, وبدأت في بداية يومها ببعض الأعمال, kemudian dia memulai di awal harinya dengan sebagian pekerjaan, سيأتي الضحى maka datang waktu duha, وقد أنجزت عملا maka dia telah menyelesaikan sebagian amalan, فيجعلها semangat, maka menjadikan dia hirs, تتحمس maka dia menjadi semangat وتنشط dan semangat لكثير من الأعمال. untuk mengerjakan banyak amalan atau pekerjaan yang lain. لكن الشيطان Akan tetapi syaitan, حريص mereka bersemangat إلى أن يأخذنا إلى الحزن, untuk menggoda kita, membisikkan kita agar kita bersedih, إلى أن يأخذنا إلى ما فيه مضرة لا نفع فيه. menggoda kita kepada sesuatu yang padanya ada madarat dan tidak ada manfaatnya. ولهذا Oleh karena itu, كان النبي صلى الله عليه وسلم adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam يستعيذ بالله berlindung kepada Allah من الهم والحزن. dari al-ham dan al-huzn. فعرفنا هاتين الفائدتين. Maka dari sini kita bisa mendapatkan dua faedah. ثم ذكر الشيخ رحمه الله Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan تنبيها مهما tanbih yang sangat penting يصحح لنا الأفهام, yang membenarkan, mengoreksi dari pemahaman-pemahaman yang salah ويزيل كثيرا من الإشكالات, dan menghilangkan berbagai problematika dan permasalahan, ألا وهو yaitu قوله perkataan beliau, والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa dengan suatu doa atau membimbingkan umatnya kepada sebuah doa, فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله. maka beliau mendorong dan memberikan semangat serta disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah dan mengharapkan karunia-Nya agar diberikan semangat dan kesungguhan dalam mewujudkan apa yang dia harapkan dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. والتخلي عما يدعو لدفعه, Dan dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang dia minta atau berdoa kepadanya. ما معنى هذا الكلام؟ Apa makna dari perkataan beliau ini? ما معنى هذا التنبيه المهم؟ Apa makna dari tanbih yang penting ini? إذا Apabila أرشدنا النبي إلى دعاء Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada sebuah doa, فهو maka يرشدنا إلى ثلاثة أمور. beliau membimbingkan kepada kita tentang tiga perkara. ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ Apa tiga perkara ini? الأول Yang pertama, الدعاء berdoa مع الاستعانة بالله disertai dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, والطمع والرجاء في تحقق ذلك. dan berharap untuk bisa terwujudkan hal itu. الثاني Yang kedua, الجد والاجتهاد bersungguh-sungguh dan bersemangat والسعي dan berusaha وبذل السبب dan melakukan sebab-sebab لتحصيل ما ندعو بحصوله. untuk mewujudkan dan mendapatkan apa yang dia berdoa dengannya. الثالث Yang ketiga, التخلي yaitu seorang bersungguh-sungguh والابتعاد dan menjauhi والمحاربة dan menghindari لكل ما يدعو إلى دفع ذلك الذي ندعوه. نحارب ما يدفع الذي ندعو الله به. Dia menghindari dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menjauhkannya dari apa yang dia minta dengan doanya. لماذا؟ Mengapa? قال الشيخ Berkata Asy-Syaikh, لأن الدعاء مقارن للعمل. karena doa itu disertai dengan amalan. فالعبد Maka seorang hamba يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا. berusaha dan bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untuknya di dalam agama dan perkara dunianya. ويسأل ربه نجاح مقصده
dan dia meminta kepada Rabb-Nya untuk mendapatkan apa yang telah dia niatkan, ويستعينه على ذلك. dan dia meminta pertolongan kepada Allah akan hal ini. اللهم إني أسألك علما نافعا. Aku meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. ثم أذهب مع زملائي وأصدقائي ولا أحضر الدرس. Kemudian setelah dia berdoa itu, dia pergi bersama dengan teman-temannya bermain dan tidak ikut dars. اللهم إني أسألك علما نافعا وأجلس في مكان العلم النافع. Kalau dia berdoa meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya hendaknya dia duduk di tempat yang bermanfaat, itu ilmu yang bermanfaat itu. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Seorang berdoa, ya Allah aku meminta kepadamu surga. Wa huwa yukthiru minal ma'asi was sayyi'at. Namun dia banyak melakukan perbuatan kemaksiatan. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa asluku tariqal jannah. Yang benar seorang meminta kepada Allah surga dan dia menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Wa hakadha fi kulli du'ain nad'u Allah. Dan demikianlah hendaknya pada setiap doa yang kita berdoa kepada Allah dengannya. Yajibu alaina an nabdhul al-asbab. Maka wajib atas kita untuk berusaha mewujudkan sebab-sebabnya. Allati yatahaqqaqu biha hadha asy-syai', yang dengannya terwujudkan sesuatu ini. Wa nabta'idu 'anil mawani' allati tadhurru bihadha asy-syai'. Dan kita menghindari dan menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi dari dikabulkannya doa ini. Ba'dhun nas, sebagian manusia, zaujatuhu la talid aqim. Istrinya mungkin tidak melahirkan karena mandul. Ya'khudhuha fi sayyarah, maka dia memboncengkannya mengajaknya di mobil. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah 'indama yakhruj min al-bait. Maka tatkala dia keluar dari rumahnya dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia juga berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu minal muqrinin. Thumma yadhhabu ila as-sahirati. Kemudian dia pergi ke al-murammilah alladhi yani yasna' as-sihr lil-ilaj. Alladhi yu'alij li al-walad. Kemudian keduanya pergi ke dokter atau ahli yang bisa memberikan solusi agar bisa mendapatkan anak. Hada sabab. Maka ini adalah sebab. Ila an-nar. Pada wa lisanuhu, dan lisannya ila al-jannah, kepada surga. Lisanuhu yadhkurullah. Lisannya dia berdoa kepada Allah. Wa rijlahu ta'khudhuhu ila an-nar. Dan kedua kakinya mengantarkannya, menuntunnya ke neraka. Lisanuhu 'ala at-tauhid. Lisannya di atas tauhid. Wa 'amaluhu 'ala asy-syirk. Dan amalannya atas syirik. Idzan al-wajib يذهب إلى الذين يصنعون العلاج للحمل من الذين يفعلون الأشياء التي لا تجوز. Jadi orang ini يطلب الولد من غير الله. Meminta, jadi kan dia mandul. Namun dia pergi ke tempat yang di situ tidak boleh untuk diminta, misalnya pergi ke dukun atau yang semisalnya minta mendapatkan keturunan. Jadi dia mengambil sebab berusaha, ya. Lisannya dia berdoa, ini tauhid. Namun tujuannya adalah kesyirikan. Ini yang dimaksud saya. Ada wujud indakum aw la? Wujud. Wujud? Nah. Qala الشيخ كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيخ يذكر الدليل على ما سبق. Maka Syekh rahimahullah menyebutkan dalil atas apa yang telah berlalu. كما قال صلى الله عليه وسلم. Kata penulis sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan engkau merasa lemah. Wa idza asabaka syai'un. Dan apabila menimpamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andaikan aku melakukan ini, tentunya akan terjadi ini dan itu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua ini atas takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Fa inna law, karena berandai-andai, taftahu 'amal asy-syaitan, akan membuka pintu perbuatan syaitan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadzal hadits jama'a thalathata umur. Maka dalam hadis ini mengumpulkan 3 perkara. Uktub. Tulis. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam baina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan al-amrul awal, yang pertama, al-amru bil hirsi 'ala al-umuri an-nafi'ati fi kulli hal. Perintah untuk bersemangat pada hal-hal yang bermanfaat
الأمر الثاني Yang kedua, والاستعانة بالله meminta pertolongan kepada Allah وعدم الانقياد للعجز dan tidak menyerah terhadap kelemahan, الذي هو الكسل الضار. yaitu sifat atau rasa malas yang memadaratkan. هنا الشيخ يعرف العجز Maka Syekh di sini mendefinisikan al-ajz atau lemah, الذي ورد في قوله ولا تعجز. yang mana datang di dalam sabda Nabi, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. قال الذي هو الكسل الضار. Yang mana kata beliau adalah rasa malas yang memadaratkan. لماذا قال هذا؟ Mengapa beliau menyebutkan hal ini? الجواب Maka jawabannya, لأن العجز نوعان. karena kelemahan itu ada dua. العجز Rasa lemah نوعان. ada dua macam. نوع Jenis yang pertama, العجز بمعنى عدم القدرة. ajz atau lemah dengan dalam artian tidak mampu. رجل Seseorang مريض dia sakit, لا يستطيع أن يصلي في جماعة. dia tidak mampu untuk sholat berjamaah. هذا عاجز. Maka ini dikatakan dia lemah. عجزا Dalam bentuk lemah yang معذورا فيه عند الله. padanya ada udzur di sisi Allah. ويكتب له الأجر عند الله كما لو صلى في المسجد. Dan ditulis untuknya pahala sebagaimana tatkala dia sholat di masjid, إذا كانت نيته صالحة. apabila dia niatnya lurus. النوع الثاني عجز مذموم Jenis yang kedua yaitu rasa lemah yang tercela, الذي هو بمعنى الكسل الضار. yang maknanya adalah rasa malas. إذن Maka العجز هنا بمعنى الكسل الضار لا بمعنى عدم القدرة. al-ajz di sini, kelemahan di sini maknanya adalah rasa malas yang memadaratkan, bukan karena tidak mampu. عرفنا الأمر الأول والثاني. Kita telah mengetahui jenis yang pertama dan kedua. الثالث Maka yang ketiga, وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة. maka dalam hadis ini juga menyebutkan atau menggabungkan agar seseorang bersegera bersemangat dalam perkara وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة التي أنفذها الله. أنفذها القدر، نافذ القدر بها. agar seseorang pasrah kepada Allah pada perkara-perkara yang telah berlalu. ومشاهدة قضاء الله أو ومشاهدة قضاء الله وقدره. Dan seseorang mempersaksikan beriman kepada takdir Allah dan qadanya. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله Adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. يقول Beliau mengatakan, اللهم ya Allah, رضني بقضائك. رضني اجعلني أرضى. jadikanlah aku ridha dengan takdirmu, بقضائك dengan qada'mu, وبارك لي في قدرك. dan berikanlah kepadaku berkah dalam takdirmu, حتى لا أحب تعجيل شيئا أخرته. sehingga aku tidak mencintai sesuatu yang حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته. sehingga aku tidak mencintai sesuatu yang buru-buru padahal engkau mengakhirkannya, ولا تأخير شيء عجلته. dan sesuatu yang diakhirkan padahal engkau telah menyegerakannya. بعد أن يدعو بهذا الدعاء يعيش سعيدا مرتاحا. Maka tatkala setelah beliau berdoa dengan doa ini, beliau hidup dengan kehidupan yang يقول berbahagia. Beliau mengatakan, أصبحت لا أنتظر إلا مواقع القضاء. maka aku menjadi seseorang yang tidak menunggu kecuali tempat-tempat takdir, بكل رضا وسعادة وانشراح. dengan penuh keridhaan, dengan penuh kebahagiaan dan kelapangan dada. قال الشيخ السعدي Berkata Syekh As-Sa'di عن الحديث السابق dari hadis yang berlalu, وجعل الأمور قسمين. maka beliau menjadikan perkaranya terbagi menjadi dua. قسما يمكن العبد السعي في تحصيله. Bagian yang mana seorang hamba mungkin untuk mendapatkannya, أو تحصيل ما يمكن منه. atau mengusahakan apa yang mungkin untuk dia dapatkan, أو دفعه أو تخفيفه. atau untuk menolaknya dan memperingannya. قال فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده.
maka hal ini akan memperlihatkan bagi seorang hamba tentang kesungguhannya. خلاصته Maka ringkasannya, الذي تستطيعه افعله الذي تستطيعه افعله apa yang kau mampu untuk melakukannya segera lakukan, كله أو بعضه. baik sebagian atau seluruhnya. وإذا قدرت على بعض Apabila engkau mampu untuk melakukan sebagian, فلا تترك ما تقدر عليه. maka jangan tinggalkan bagian yang engkau mampu melakukannya. قال وقسما لا يمكن فيه ذلك، Dan bagian yang engkau tidak mampu untuk melakukannya, فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. maka seorang hamba merasa tenang dan dia ridha dan menyerahkannya kepada Allah. ختم هذه الوسيلة المفيدة بقوله Maka beliau menutup wasilah ini dengan ucapannya, ولا ريب maka tidak ada keraguan أن مراعاة هذا الأصل bahwasanya memperhatikan dan menjaga prinsip ini سبب للسرور sebab untuk mendapatkan kebahagiaan وزوال الهم والغم. dan hilangnya kesedihan dan kegundahan. أيها الإخوة الكرام، Wahai saudara-saudaraku yang mulia, على العبد أن يعلم maka hendaknya seorang hamba dia mengetahui أن ما يستقبل bahwasanya apa yang akan datang, لا يدفع الهم، bahwasanya apa yang akan datang itu tidak akan menghilangkan kesedihan sekarang ini. الأمور المستقبلة Perkara-perkara yang akan datang لا تدفع بالهم. tidak akan bisa menghilangkan kesedihan. فما عندك شيء إلا أن يكون هناك طريق نافع. Tidaklah engkau memiliki sesuatu, menginginkan sesuatu, melainkan padanya ada jalan yang bermanfaat. فعليك أن تسلك الطريق النافع المفيد. Maka hendaknya engkau menempuh jalan yang bermanfaat ini. وأما ما لا طريق نافع إليه Adapun sesuatu yang tidak ada jalan bermanfaat padanya, فلا يجوز لك الجزع والتسخط. maka jangan engkau berkeluh kesah padanya. بل الواجب Maka yang wajib, أن يستعد المؤمن بالتوحيد والتوكل على الله. hendaknya seorang hamba mempersiapkan dirinya dengan penuh rasa tauhid dan bertawakal kepada Allah, والاستسلام والرضا بالله ربا ومدبرا. pasrah dan berserah diri, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya dan yang mengatur segala urusannya. ولتكن هذه القاعدة النبوية العظيمة أمام عينيك. Dan hendaknya kaidah nabawi ini hendaknya engkau jadikan berada di hadapanmu. احرص على ما ينفعك واستعن بالله الحديث. Bersemangatlah engkau pada apa yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah sesuai dengan hadis yang telah berlalu. واعلم Maka ketahuilah أن الهم والغم bahwasanya kesedihan dan kegundahan جنديان adalah dua tentara. يرسلهم الله على المعرضين عن عبادته وطاعته. Dua tentara yang Allah utus terhadap orang-orang yang berpaling dari peribadahan kepada Allah. كم من إنسان Betapa banyak manusia أعرض عن طاعة الله، berpaling dari ketaatan kepada Allah, أعرض عن التعبد لله، berpaling dari peribadatan kepadanya, فيظل في الشهوات والمغريات ليلا ونهارا. maka dia tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat siang dan malam. فيسلط الله عليه الهموم والغموم والقلق. Maka Allah menguasakan atas dirinya adanya rasa kesedihan dan kegundahan. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit. مثال واحد Satu contoh saja لسعي الشريعة لإبعاد الهموم والغموم عنا والتفكير. كيف يسعى الشرع لإبعاد الهموم والغموم والتفكير عنا، التفكير السيء. Bagaimana syariat mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan yang menyakitkan ini. جاء في الصحيحين Maka datang di dalam Sahihain من حديث أبي سلمة dari hadis Abu Salamah أنه قال bahwasanya beliau bersabda, إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني. sungguh, atau ini perkataan Abu Salamah, beliau radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku bermimpi dengan sebuah mimpi yang menjadikan aku sedih. قال فلقيت أبا قتادة. Maka aku bertemu dengan Abu Qatadah. فقال وأنا. Maka dia mengatakan, aku juga. فكنت لأرى الرؤيا فتمرضني. Maka aku melihat di dalam mimpiku sesuatu yang menyakitkan diriku.
حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول hingga aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, الرؤيا الصالحة من الله mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi dengan sesuatu yang dia cintai, maka jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dia cintai. وإذا رأى ما يكرهه Dan apabila dia bermimpi dengan sesuatu yang dia benci, فليدخل عن يساره ثلاثا. hendaknya dia meludah ke arah kirinya 3 kali. وليتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وشرها. Dan hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adzah dari syaitan dan dari mimpi yang buruk ini. ولا يحدث بها أحدا. Dan jangan dia menceritakannya kepada seorang pun. فإنها لا تضره. Karena sesungguhnya mimpi ini tidak akan memadaratkan dirinya. هذا الحديث Maka hadis ini له روايات عديدة memiliki beberapa riwayat ذكرت آدابا عديدة yang mengajarkan kepada kita berbagai macam adab. لمن رأى في النوم ما يكره. Apabila seseorang melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia benci. خلاصة هذه الآداب Ringkasan dari adab-adab ini 6 آداب ada 6 adab. اكتبوها سنسألكم عنها Tulis, nanti akan ditanya oleh beliau. لأن بها سعادتنا. Karena di sini adalah sebab kebahagiaan. الأدب الأول Adab yang pertama, أن يستعيذ بالله من الشيطان 3. beristi'adzah kepada Allah dari syaitan 3 kali. الأدب الثاني Yang kedua, أن يستعيذ بالله من شر ما رأى. meminta perlindungan kepada Allah dari mimpi buruk ini. الأدب الثالث Adab yang ketiga, أن يبصق أو يدخل عن يساره 3. meludah ke arah kiri 3 kali. الأدب الرابع Adab yang keempat, أن يقوم فيصلي. dia berdiri dan mengerjakan sholat. الأدب الخامس Adab yang kelima, أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر. dia berganti posisi dari sisi yang dia mimpi padanya kepada sisi yang lain. كنت نائما هكذا Mungkin seorang miring ke arah kiri ketika tidur. تأتي بالأذكار والآداب السابقة. Mungkin seorang miring ke arah kanan tatkala tidur dan membaca zikir. ثم تتحول إلى الجنب الآخر. Kemudian apabila dia mimpi buruk pindah ke miring ke arah kiri. الأدب السادس Adab yang keenam, ألا يحدث بها أحدا. jangan menceritakannya kepada seorang pun. النتيجة Maka hasilnya, الفائدة faedahnya, المنفعة manfaatnya, فإنها لا تضره. bahwasanya mimpi buruk ini tidaklah akan memadaratkannya. أحيانا يرى الإنسان أنه سقط من جبل شاهق. Terkadang seorang dia bermimpi dia jatuh dari gunung yang tinggi. أحيانا يرى سوءا في أمه وأبيه. Terkadang dia bermimpi dengan keburukan yang menimpa orang tuanya. عليك بامتثال هذه الآداب. Maka hendaknya engkau mengamalkan adab-adab ini. وتحول إلى الجنب الآخر. Kemudian berganti posisi ke arah yang lain. ونم مرتاحا tidur lah. Kemudian lanjutkan tidur. وأنت سعيد. Dalam keadaan وأنت سعيد ومسرور. dalam keadaan engkau tetap tenang dan bahagia. لأن هذا ضمان بأنه لا يضرك. Karena ada jaminan bahwasanya mimpi buruk ini tidak akan memadaratkan dia. والخلاصة Maka ringkasnya, إن الشريعة الإسلامية bahwasanya syariat Islami والدين العظيم dan agama yang agung ini جاء بكل سبب يجلب السعادة. datang dengan segala sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. وجاء بكل سبب يدفع القلق والهم والحزن. Datang dengan segala sebab yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan. والأمثلة في ذلك كثيرة. Dan contoh dalam hal ini sangat banyak. لكن الوقت انتهى.
namun waktunya telah habis ولا نحب أن نطيل عليكم. dan aku tidak ingin untuk berpanjang-panjang terhadap antum. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. Maka semoga Allah membalas kebaikan antum atas bagusnya diamnya antum di dalam mendengarkan ceramah ini. Wa jazakumullahu khairan. من باب التنبيه Dan sebagai tanbih, الإخوة para ikhwah والطلاب dan para santri الراغبون في الخير yang menginginkan kebaikan, سنبدأ في الأيام القادمة kita akan memulai di hari-hari yang akan ببهجة datang قلوب الأبرار pada pelajaran Bahjatul Qulubil Abrar, ونطلب من إخواننا dan kita meminta dari saudara-saudara kita dari ikhwah والطلاب dan para santri مراجعة الأحاديث السابقة untuk memurojaah hadis-hadis yang telah berlalu, وكذلك مراجعة ما يتعلق بالدروس اللغة العربية التي كنا قد مضينا فيها dan memurojaah dari pelajaran durusul lughah yang telah dimurojaah di pertemuan sebelumnya. ووالله ما أريد إلا النفع والخير لأبنائي وإخواني. Sungguh demi Allah, kami tidaklah menginginkan kecuali agar mendatangkan manfaat untuk saudara-saudaraku dan para anak-anak. فهي فرصة لمراجعة العلم والخير. Maka ini adalah kesempatan untuk memurojaah ilmu dan kebaikan. نراجع ونتذاكر ونتدارس العلم. Kita memurojaah, mengulang-ulang dan saling mengajarkan ilmu. فهو النور والضياء والسعادة. Maka ini adalah cahaya dan sinar serta kebahagiaan. أرجو من الجميع الحرص على ذلك والحمد لله. Maka aku mengharapkan dari ikhwah semuanya agar bersemangat dalam hal ini. Walhamdulillah.